Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Polza Konveksi. Hari ini kita akan membahas tentang 7 kesalahan yang bisa menghancurkan brand fashion baru kamu. Jadi harus hati-hati. Terus juga pernah mungkin ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana sih untuk eh, menghindari kesalahan ketika kita mempunyai bisnis brand fashion. Terus juga harus berhati-hati juga gitu guys. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru dari kami. Oke, pernah dengar cerita brand yang gagal sebelum mulai? Mungkin karena mereka melakukan salah satu dari 7 kesalahan ini. Jangan sampai kamu mengulanginya. Jadi banyak anak-anak yang baru atau anak Gen Z yang mau memulai usaha tetapi masih ragu atau mungkin cuman hanya sampai coming soon doang. Nah itu kan agak sayang ya. Nah ini ada sedikit tips biar kalian tidak mengalami kesalahan yang sama gitu guys. Yang pertama, terlalu fokus pada produk, lupa terhadap target market. Nah itu sangat bahaya ya guys ya, dimana kalau kita terlalu fokus pada produk, kita nggak memikirkan market, ya maksudnya kayak kurang aja gitu. Jadi kita harus bisa seimbangkan antara produk kita juga harus kualitinya bagus, terus juga marketnya juga terlihat dengan jelas, kita mau mengarahnya kemana, ke seperti apa marketnya nanti atau pasarnya gitu guys. Nah itu juga harus diperlihatkan bagaimana kalian bisa meriset untuk fokus pada market kalian, nggak hanya fokus pada produknya juga. Jadi kan kebanyakan kita mau bikin usaha pasti kita ngeriset dulu, yang dimana produk kita pasti utamakan yang terbaik, tapi di lain sisi kita juga harus memikirkan marketnya seperti apa, pasarnya seperti apa, terus kita mau menuju kemana dengan usia atau gender yang seperti apa, lokasinya di mana, kotanya di mana. Nah itu harus tertata dan jelas untuk kita nanti bangun untuk bisnisnya gitu guys. Nah terus yang kedua, ada over budget atau tanpa perencanaan matang. Nah budgeting atau mungkin kita harus melihat finansial dari suatu usaha itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar hitung per poinnya, per detailnya, jangan sampai ada keluputan atau mungkin jangan sampai ada yang bisa sampai kebobolan lah. Maksudnya dari keuangan itu sendiri kita hitung dulu budgetingnya seperti apa, modalnya gimana, kita pecah-pecah dulu untuk money manajemennya seperti apa. Nah itu harus dipertimbangin dengan baik. Nah untuk produksi awal itu harus dibudgeting sesuai dengan perkiraan. Jangan terlalu berlebihan untuk misalnya egonya dengan saya pingin produk 100 pieces pertama kali. Nah itu kalau bisa dikurangin, jangan terlalu ego ke sana. Jadi kalau bisa mungkin bisa dengan PO dulu, atau mungkin biar bisa menggait customer atau mungkin menggait target market atau pasar yang akan nantinya beli produk kalian gitu guys. Jangan sampai modalnya itu terlalu berlebihan, terus belum tahu target marketnya seperti apa, terus juga budgetnya belum dihitung dengan perencanaan yang sangat matang. Nah itu harus hati-hati guys gitu guys. Yang ketiga itu ada desain yang tidak relevan dengan tren atau identitas brand. Nah ini juga suatu hal yang agak tricky ya, yang dimana kalian harus benar-benar memahami tentang tren desainnya seperti apa, kemauan customernya seperti apa. Nah balik lagi ke yang tadi, bahwasanya target market kalian itu siapa, pasar kalian itu siapa yang mau ditujukan. Banyak misalnya rata-rata kita melihat suatu komunitas, mungkin komunitas motor, komunitas mobil, atau mungkin komunitas hobi-hobi. Nah itu di situ bisa kalian target marketing untuk skala desain yang menjorok ke sana, misalnya ke hobi renang atau mungkin ke hobi mancing atau hobi-hobi yang lainnya. Itu juga bisa. Motor juga banyak jenisnya, ada motor matic, motor gigi gitu, atau motor cowok yang tinggi besar, yaitu yang 1000 cc-an itu juga bisa, atau mungkin Harley juga bisa gitu guys. Nah desainnya juga harus
relevan atau identitas brandnya juga harus kuat. Nah itu harus benar-benar kalian bisa menimbulkan trademark atau menimbulkan karakter dari brand tersebut gitu. Jangan asal-asalan bikin desain yang tanpa riset, tren atau koneksi dengan identitas brand yang lain. Itu juga harus melihat bahwasanya benar-benar kalian tuh riset sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, jangan sampai ada yang miss gitu guys. Nah juga bisa nih tips riset tren lewat platform seperti sosial media kayak gitu, atau mungkin dari website itu juga bisa gitu guys. Yang keempat, salah pilih konveksi atau partner produksi. Nah ini sangat bahaya guys. Jadi kalian harus benar-benar meneliti seperti apa konveksi tersebut, produksinya seperti apa, waktu pengerjaannya berapa lama. Nah buat kalian yang mungkin nggak mau pusing, bisa langsung aja ke Polza Konveksi. Kita selalu sedia buat kalian yang mau konsultasi, buat kalian yang nggak bisa desain, itu kita juga bisa. Nah itu juga harus hati-hati. Banyak partner yang mungkin kurang profesional, seperti hasilnya tidak sesuai ekspektasi atau mungkin keterlambatan produksi. Jadi kalau misalnya di Polza, saya jamin pasti aman dan sesuai konsultasi pada awalnya. Misalnya deadline-nya seperti apa, terus produknya juga bisa melihat sampelnya dahulu, mau sablonnya seperti apa itu bisa kita tunjukkan dulu jika kalian ingin buat produksi buat di Polza gitu guys. Jadi bisa lihat sampelnya dulu, terus desainnya mau seperti apa. Kalau kalian nggak bisa desain pun bisa banget sama Polza Konveksi gitu guys. Itu salah satu layanan dari kita yang dimana itu free dan konsultasinya pun juga free gitu guys. Yang kelima itu adalah nggak punya strategi marketing yang jelas. Nah ini sangat bahaya guys. Jadi kalian sebelum memulai bisnis itu harus benar-benar tadi yang saya bilang, yaitu riset sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, di mana ada miss, di mana ada over budget, atau mungkin desain yang kurang ngetren, atau mungkin desain yang kurang bisa masuk ke kalangan masyarakat. Nah itu kalian harus benar-benar memikirkan gitu guys. Nah kalian juga bisa membangun sosial media atau mungkin berkolaborasi sama micro influencer dari kota tersebut, misalnya di kota Semarang, atau mungkin di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar, atau mungkin ke kota-kota kecil juga bisa. Nah kalian bisa mencari micro influencer dari kota tersebut yang dimana dia sudah punya engagement dari kota tersebut gitu guys. Itu salah satu target marketing atau strategi marketing biar brand kalian bisa dikenal oleh khalayak luas di kota tersebut gitu misalnya. Nah itu bisa menjadi salah satu tipsnya. Nah kalau hanya bikin produk tapi nggak tahu cara jual, siapa yang mau beli? Nah itu harus dipertimbangkan matang-matang, gimana caranya promosi, gimana caranya branding, marketing yang benar-benar bisa luas dan bisa sampai kemana-mana, yang dimana nanti biar orang-orang tahu produk kita, bisa mengambil celah untuk promosi kita, atau mungkin sosial media melalui konten-konten yang bisa menambah views atau mungkin bisa engagement ke orang-orang atau ke masyarakat luas gitu guys. Yang keenam, ada mengabaikan packaging dan detail. Nah ini sangat bahaya guys. Jadi kadang tuh orang menganggap remeh suatu hal yang dimana suatu paket dari packaging itu atau mungkin detailnya, mungkin ada stiker, keychain, atau mungkin ada yang lain. Nah itu bisa dipertimbangkan juga packagingnya seperti apa, pakai plastik yang mewah atau mungkin pakai ziplock yang bisa diseleret, yang nantinya bisa dipergunakan lagi untuk travel, jalan-jalan, itu juga bisa digunakan. Nah itu fungsinya packaging dan detailnya itu jangan sampai diabaikan guys. Itu sangat sayang sekali, yang dimana mungkin bisa mungkin kalau misalnya nggak mau pakai plastik juga bisa pakai yang lain, yang dimana sekarang mungkin kita harus bisa save plastik, udah banyak banget atau penguraiannya nggak bisa secepat itu. Nah itu harus dipikirkan dimana biar bisa digunakan sebaik-baiknya, atau mungkin diganti ke objek yang lain, yang dimana mungkin biar bisa menarik atau tertarik buat orang itu membeli produk kita guys. Jadi ya misalnya ada juga, oh saya mau beli produk A, kenapa? Mungkin karena
packagingnya bagus, atau mungkin itu juga bisa menjadi suatu impact untuk brand kedepannya itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih dilirik lagi sama khalayak luas gitu guys. Nah itu juga ada experience-nya, orang unboxing, orang produk datang itu kan ada experience yang benar-benar suatu hal yang unik lah. Maksudnya kita unboxing suatu produk, kadang ya kita juga beli suatu barang di online shop itu rasanya tuh kayak wah kita unboxing nih, itu kayak suatu hal yang something new atau something berbeda yang asik, seru gitu guys. Nah itu juga bisa menjadi suatu hal yang jangan sampai kalian abaikan packaging atau detailnya tersebut gitu guys. Nah mau cepat untung, yang ketujuh ini mau cepat untung tapi nggak bangun branding. Nah banyak yang fokus pada penjualan instan tanpa membangun hubungan dengan audiens. Nah ini suatu hal yang bahaya guys. Jadi di suatu hal itu nggak melulu tentang instan ya guys ya, nggak melulu tentang pingin cepet, pingin ini, pingin ayo ndang laku atau gimana. Nah itu jangan ya guys, itu dijauhkan dengan ekspektasi-ekspektasi seperti itu. Jangan sampai beranggapan kalau misalnya pengen instan atau apa, orang mie instan aja perlu direbus dulu biar dia mateng. Itu kan juga ada step by stepnya, ada prosesnya untuk menuju ke sana, untuk kita bisa menikmati nikmatnya Indomie misalnya. Nah itu harus dipikirkan secara matang-matang guys, harus di branding untuk produk kalian, untuk usaha kalian, untuk small business kalian. Nah itu harus dipertimbangkan matang-matang gitu guys. Orang beli bukan karena harga murah, tapi karena percaya sama brand kamu. Nah itu guys, itu salah satu poin. Jadi misal brand kamu harganya mau murah atau mungkin harganya mau mahal, nah itu pasti orang tahu kok target marketnya seperti apa. Terus oh mungkin dengan si brand A bisa harga segini, si brand B bisa harga segini. Let's say contoh misalnya minuman, kita lihat minuman di pasar harganya berapa, ketika di mall harganya berapa, ketika di restoran harganya berapa. Nah itu suatu hal yang dimana kalian bisa dihargai, kalian bisa dinilai, ya seperti itu guys. Jadi ya buat branding kalian sebagus-bagusnya untuk brand kamu, untuk usaha kamu. Jadi ya harus dipikirkan matang-matang gitu guys. Jadi yang pertama mungkin lakukan survei kecil. Ini ada tips and tricks atau tips-tips gitu guys. Lakukan survei kecil ke audiens sebelum produksi. Mungkin bisa di-spill dikit desainnya seperti apa, terus pakai bahannya apa, sablonnya apa. Nah itu mungkin bisa di-spill ke masyarakat luas dulu sebelum kalian produksi, itu juga bisa. Nah terus juga bisa mulai dari produksi kecil untuk tes pasar seperti apa nanti ketertarikan masyarakat terhadap produk kamu, brand kamu gitu guys. Nah terus juga pilih konveksi yang fleksibel seperti layanan custom yang bisa bantu kamu. Nah Polza ini sangat bisa banget bantu untuk custom baju kalian. Kalian nggak bisa desain, kita bisa bantu. Kalian bingung bahannya seperti apa, jahitannya seperti apa, sablonnya seperti apa, langsung aja konsultasikan ke Polza Konveksi. Pastinya kita nanti akan memberikan rekomendasi yang terbaik gitu guys. Nah terus kita masuk ke apa sih kesalahan ini, apa kesalahan ini pernah kamu alami, tulis kolom komentar dan kita diskusikan. Mau mulai brand fashion dengan langkah yang benar, coba konsultasi gratis di Polza Konveksi gitu guys. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa hidupkan notif atau lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe. Itu ya guys ya. Sampai jumpa.